Eh, kita lanjut. Nah, ini masih 25 ya yang apa tuh namanya? Yang ada di sana di kuisis. Jadi saya ngajar dulu. Oh, mana ya? Saya juga pengen rekam nih jadi ingat ya. Jadi ini contoh surat dari Sekretaris Badan Diklat Keuangan ke para satker meminta mereka untuk membuat KAK dan RAP. Ini ada contoh. Berdasarkan Pagu apa indikatif. Jadi kalau kalian nanti membaca slide baik di LMS maupun di slide saya itu dibilang KAK dibuat misalnya saat ada ngitung angka dasar, saat ngitung new inisiatif, itu teorinya ya. Nanti di lapangan KAK itu pun ada yang dibuat di indikatif, new inisiatif, pagu anggaran gitu tergantung dari kebutuhan unit. Karena KAK, RAP ya, itu semacam proposal. Jadi kalau pimpinan menghendaki ayo kita bikin coba saya mau lihat ide kamu, maka dia menanyakan KAK-nya mana. Nah, ini contoh ya. Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Jenderal tentang pagu indikatif dan sudah ada trilateral meeting ya. Jadi BPPK udah ikut trilateral meeting, maka ngasih tahu ini loh indikatif kita. Operasionalnya sekian miliar, non-op-nya sekian miliar. Nah, kemarin saya jelasin kalau non-op itu untuk apa, Pak? Untuk TUSI, tugas dan fungsi. Kita lihat TUSI-nya BPPK itu beasiswa, mendidik anak STAN, menjalankan proyek unggulan yang saya bilang kemarin ada program prioritas. Program prioritas itu ada yang level nasional, ada yang bidang, ada yang KL. Nah, ini adalah prioritas KL, ya. Kemudian ada untuk pelatihan dasar dan sebagainya, termasuk alokasi lainnya. Di sini ada alokasi lainnya. Lalu di bawah alokasi lainnya itu buat apa? Macam-macam nih. Nah, teman-teman lihat di item yang di pemenuhan sarana prasarana penunjang organisasi berupa belanja modal. Ini yang waktu itu saya bilang sama teman-teman, ini kalau ngitung baseline atau angka dasar, output layanan sarana prasarana internal itu bukan belanja operasional, tapi dia belanja non operasional. Waktu itu kan saya bilang gitu. Lalu saya bilang sama teman-teman, tapi itu bisa didiskusikan kalau ternyata output itu isinya adalah pemeliharaan. Kalau pemeliharaan itu masuknya di sini operasional, ya. Tapi sekarang ya praktek yang berlaku saat ini dan setahu saya selama saya mengikuti perkembangannya, belanja modal itu adalah non operasional, ya. Itu seperti itu ya. Kemudian contohnya lagi misalnya ini teman-teman perhatikan, ini metriknya misalnya. Nah, di sini ada kolom belanja modal. Ini kelompoknya adalah non operasional, ya, bukan operasional. Tapi kalau operasional itu isinya cuma belanja pegawai dan belanja barang. Pegawai ini 001 ya. Komponen gaji dan tunjangan. Kemudian yang barang itu 002 operasional perkantoran. Dua-duanya itu di output 994. Gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ini contoh aja di suatu pusdiklat yang dia ada belanja modalnya. Ini kebetulan yang tadi kita lihat di sini kan 0 nih pusdiklat KNPK karena dia asrama gedung dan sebagainya itu udah komplit. Beda dengan pusdiklat KU. Kalau teman-teman main ke Pancoran ada gedung yang belum jadi tuh. Nah, itu harusnya dibangun dengan ini 13 miliar. Cuma kemarin karena COVID dia dibatalin dulu ya. Karena COVID dibatalin dulu. Nah, teman-teman, nanti ketika kita menyusun anggaran baik KAK, TOR gitu ya, akan ada guidance dari unit eselon 1. Guidance-nya itu isinya biasanya merangkum hasil trilateral meeting. Nah, ini contohnya.
Guidance-nya seperti ini. Misalnya tadi untuk Pusdiklat, Anda nanti mencapai output kajian akademik dan dokumen pengetahuan. Ini outputnya. Kemudian sub outputnya kajian akademik sama dokumen pengetahuan. Penanggung jawabnya adalah Pusdiklat. Ini hasil trilateral meeting dikasih tahukan ke teman-teman Satker biar mereka nanti nyusun RKKL-nya ngikuti ini. Lalu dibilang kajian akademis nanti tahapannya, komponennya gitu ya. Itu ada seleksi proposal, penelitian, revisi dan publikasi. Lalu kalau dokumen pengetahuan, komponennya, ini kode komponen ke digit, produksi dan publikasi. Ya. Misalnya gitu. Kemudian misalnya kalau STAN, ini STAN nih, kolom ini kan STAN nih, PKN STAN, dia outputnya hasil penelitian dan jurnal, outputnya. Aktivitas sub outputnya ada hasil penelitian sama jurnal. Aktivitasnya apa? Ini ada kalau hasil penelitian di aktivitasnya atau komponennya pembuatan proposal, seminar proposal, pelaksanaan penelitian dan sebagainya sampai ke publikasi. Ya, ini menunjukkan tahapan dan dia harus mengikuti POAC ya. Fungsi-fungsi dari manajemen, planning, organizing, activating dan controlling. Kita lihat di sini kan, misalnya dia kalau kita lihat sekilas dia ngikuti urutan dalam POAC, planning. Kemudian ini udah mulai activating nih ya. Nanti di distribusi ini kayaknya yang setahu saya ada detail mengenai evaluasi. Nah, bisa jadi kadang controllingnya ini tidak butuh biaya ya. Misalnya controllingnya cuma pakai kuesionernya pakai Google Form. Nggak perlu biaya. Kalau nggak perlu biaya di sini nggak usah, nggak apa-apa. Tapi DKAK-nya ditulis ya. Itu pengantar sebelum kuliah kita. Nah, sekarang kita lihat di ini kita di rencana kuis kita ya. Ini teman-teman udah siap semua ya. Ini udah gabung semua nih. Oke, teman-teman ada yang belum siap kuisnya? Kalau udah saya klik mulai nih ya. Udah ya? Ini udah 29. Baik, saya klik mulai. Ada yang belum siap nih? Yang belum siap silakan ngomong dulu. Misalnya masih apa tuh namanya nge-hang atau gimana komputernya gitu ya. Baik, kalau enggak saya mulai. Silakan dimulai. Bapak, ya. kursi saya kok diem aja ya Pak, nggak mau ngapa-ngapain ya Pak? Oh, siapa Reza? Ernita Pak, aduh deg-degan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Sekarang kita akan lanjutin di materi keempat ya. Judulnya itu mengenai kerangka acuan kerja dan RAB. Mudah-mudahan selesai karena nanti di dosen berikutnya kalian akan latihan sama beliau. Walaupun saya kasih tugas juga buat teman-teman buat bikin KAK dan RAB ya. Nanti yang ngajar Pak Santori ya. Di praktiknya. Handojo Pak. Di Pak Handojo. Terus kelas saya yang sama Pak Santori yang mana ya? Soalnya kemarin Pak Santori hubungi saya, dibilang Pak Dani tolong selesaikan ya, katanya gitu. Iya, saya selesaikan. Oke. Nah, teman-teman kalau pernah berorganisasi itu pasti pernah dengar istilah apa itu namanya
proposal gitu ya, mengenal istilah proposal. Nah, proposal itu kalau di pemerintah itu ya bentuknya ini KAK ini ya. Kerangka acuan kerja, kemudian atau ada yang nyebutnya term of reference. Dia ada yang dipakai dalam rangka ngusulin anggaran, kegiatan gitu ya. Ada yang dipakai acuan dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau kita ngajuin anggaran, kemudian udah disetujui, TOR dan KAK-nya ini nanti diperbaiki, dia menjadi acuan pada saat kita beli. Pada saat kita beli. Nah, kemudian kita juga akan mengenal nanti RAB. Ini dia dokumen yang selalu ikut sama KAK. Dia pasti menjadi lampiran KAK. Jadi KAK itu dilampiri dengan RAB. Kemudian beberapa output yang terkait dengan kebijakan pengaruh utamaan gender, itu nanti disertai ada dokumen namanya Gender Budget Statement atau GBS. Ya, GBS. Biasanya GBS itu saya nggak tahu ini kenapa gitu ya. Di Satker yang saya amati itu yang dulu menjadi mitra saya, biasanya yang menjadi penanggung jawab GBS itu ibu-ibu atau cewek ya. Jarang banget yang cowok. Karena orang berpikirnya gender itu laki perempuan. Padahal enggak ya, padahal enggak. Gender itu tidak harus tentang laki dan perempuan. Dia bisa tentang si kaya, si miskin, si sehat, si sakit, orang normal dengan disabilitas, orang Indonesia di Pulau Jawa dengan di Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, itu isu-isu gender ya. Nah, yang menjadi acuan ini PMK 208 2019 sama Perdirjen 5. Kalau yang atas ini emang sudah tidak berlaku gitu ya. Cuma dapat kita baca untuk memahami kembali beberapa item yang diatur di 208 ya. Terutama ini yang PMK 142. Ini cukup lengkap ya. Ya. Nah, kita lanjut. Kita mulai dengan apa itu KAK. Tadi saya bilang KAK itu kayak proposal ya. Kalau di proposal gitu ya, kalau kalian di organisasi kan misalnya mau ngadain kegiatan Ramadan nih, Ramadan atau kegiatan apa itu namanya, misalnya perayaan Natal gitu ya, kalian bikin proposal biasanya untuk mendapatkan pembiayaan dari masjid, dari gereja, dari yayasan atau sekolah. Nah, kalau kita ngelihat di PMK ya, itu dikatakan KAK adalah dokumen yang memberikan gambaran umum penjelasan mengenai output yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi. Jadi KAK itu cerita mengenai ada output yang pengen saya capai, output itu terkait dengan tugas saya. Nah, dia itu akan cerita mengenai banyak hal mulai dari kenapa saya harus melakukan, itu di latar belakang. Kenapa saya harus mencapai output ini, itu di latar belakang. Kemudian kalau saya melakukan ini, outputnya tercapai, siapa yang akan menerima manfaat? Apakah organisasi kita atau orang secara luas? Nah, nanti akan lebih baik kalau yang menerima itu orang secara luas. Artinya nggak cuma organisasi kita. Ya, nggak cuma organisasi kita. Misalnya kalian mau bikin, misalnya kantornya kantor pelayanan terpadu. Kalian akan bikin taman bermain. Boleh nggak Pak membuatkan taman bermain di apa tuh namanya, dekat pelayanan terpadu? Ya boleh aja, diusulin, monggo silahkan. Nanti kalian jelasin latar belakangnya apa, kenapa harus ada taman bermain. Pak, dari hasil survei kami, para pengguna layanan kami itu banyak kan ibu-ibu dan mereka datang di jam kerja, itu kadang bawa anak atau sepulang mengantar anak. Anak-anaknya tuh termangu-mangu menunggu pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanan, kami sediakan tempat untuk mereka refreshing.
Nah, itu kan bisa. Jadi kalian harus bisa jelasin latar belakang, siapa terima manfaat. Lalu strategi untuk mencapai output itu mau gimana? Ya. Nanti apa yang ada strategi nanti saya jelaskan belakangan. Kemudian waktu yang diperlukan sama biaya. Nah, ini di KAK. Di KAK nanti tulis untuk mencapai output ini saya perlu biaya sekian rupiah. Gitu. Lalu ada kata-kata lagi penjelasan mengenai atau rincian mengenai biaya itu sebagaimana pada RAB. Nanti RAB-nya disertakan. Nah, KAK itu secara umum disusun untuk dua kebutuhan, ya. Ini terlepas dari kebutuhan manajerial, ya. Tapi secara proses untuk penganggaran korelasinya dengan teman-teman di JA, kita bikin dua. Pertama dalam rangka angka dasar, kita ngitung angka dasar atau baseline gitu ya. Kemudian yang berikutnya dalam rangka new initiative. Nah, dalam rangka angka dasar itu kapan dipakai? Ketika ada perubahan pada level komponen. Jadi awalnya komponennya 3, kita pengen jadi 4. Awalnya 4, kita pengen gabungin jadi 3. Ya, itu harus dibikin KAK-nya pada saat review baseline. Nah, pada saat new initiative kemarin kalian udah belajar ya, ketika program baru, output baru gitu-gitu. Termasuk percepatan atau penambahan target. Ya. Nah, ketika kita ingin menambah volume ya, misalnya dalam rangka percepatan kita pengen nambah volume, maka nanti yang dijelasin cuma yang kenaikannya itu, tambahan volumenya aja. Ini yang dalam rangka praktek atau proses penganggaran kaitannya dengan DJA. Kenapa saya bilang gitu? Karena ketika kalian nanti kerja, bisa jadi kalian setiap saat disuruh bikin KAK. Kok bisa, Pak? Iya, karena dipakai untuk kepentingan internal organisasi kita. Misalnya, organisasi kita mau menyusun strategi. Dia mau menyusun strategi kan untuk peningkatan kinerja atau apapun itu ya. Lalu dia membuat kontes, siapa nih ide yang paling oke gitu kan. Dia nyuruh semua unit itu bikin. Padahal sebenarnya yang dibikin itu masih terkafir dengan angka dasar. Tapi nggak apa-apa, silakan aja bikin KAK. Jadi pimpinan itu pengen tahu aja sebenarnya apa-apa yang bisa digali di organisasi kita. Jadi KAK itu prakteknya nanti di lapangan kalian bisa setiap saat disuruh bikin KAK ya. Kalau pimpinan menghendaki. Kalau dulu kan di sini dibilang kalau kalian belajar ingat new inisiatif yang lalu itu kan untuk dikirim ke Bappenas ya. Untuk dikirim ke Bappenas. Kan regulasinya gitu kan. Nah, dulu saya waktu menyusun bahan misalnya Pak Kepala Badan ya atau Pak Dirjen itu pengen ketemu sama kementerian lain gitu ya. Nah, untuk menjaring ide, kita nyuruh mereka, tolong dong kalian bikin KAK gitu. Nah, KAK itu nanti kita baca, oh sebenarnya ada ide-ide banyak yang bisa kita tempuh gini. Nah, itu contoh ya, penggunaan KAK untuk kepentingan internal. KAK dalam penganggaran itu nanti menjadi acuan di dalam menentukan anggaran ketika kita pengen atau mengimpikan suatu output. Ya. Jadi di situ kan dijelasin tahapan untuk mencapai output itu apa. Lalu setiap tahapan komponen itu butuh duit berapa. Di sini ada kata-kata sekali saja. Ya. Tor dalam rangka angka dasar sampaikan sekali saja tidak setiap tahun. Itu teorinya ya. Teorinya. Kan saya pernah ngajarin sama kalian kan RKKL itu kan direview kemudian diteliti, lalu ada juga ditelaah gitu ya. Nah kadang untuk proses ke DJA nggak butuh, cuman teman-teman di Ijen dia pengen tahu sebenarnya apa sih, tolong bikin tornya atau KAK-nya silahkan.
tolong bikin KK-nya silakan, termasuk untuk diteliti oleh Biro Perencanaan ya. Kalau ini kaitannya sama DCA ya. Mudeng ya maksud saya ya. Saya itu kadang dulu kalau ke Satker, misalnya kita punya Satker 20. Kita nyuruh sama mereka, tolong dong bikin KK. Mereka bikin KK, kumpulin nama kita. Lalu setelah kita lihat ide mereka, lalu kita peras satu ide, satu KAK. Satu KAK ini yang kita kirim itu menjadi new inisiatif misalnya. Gitu. Jadi ini bisa dipakai cara kita untuk menjaring ide. Ya. Kemudian substansi penting adalah konsistensi. Langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk mencapai output. Nah, kadang kita di kantor pusat nggak ngerti sebenarnya untuk mencapai sertifikasi itu gimana sih? Itu yang ngerti Satker. Nah, dengan mereka bangkin KAK, kita tahu, oh kalau kita pengen sertifikasi ke BNSP, itu dia langkah-langkahnya gini. Nah, kita baca, setelah baca KAK-nya kita tahu. Jadi kalau kita ketemu sama Bappenas ketika ngusulin BNSP, kita bisa cerita, langkahnya gini Pak. Ya. Kemudian TOR yang hasil, misalnya kita hasil kompilasi ini kalau sudah ditetapkan pada unit eselon 1, dia nanti sifatnya menjadi top down. Semacam perintah. Ya. Kan ini kita misalnya yang sini kan tadi tortoran. Tortoran artinya kita menjaring informasi aja. Lalu diperas, ya diperas ke sini menjadi tor yang atau KK yang final. Ketika udah final, maka posisi ini ke Satker dia menjadi top down. Artinya apa? Ini perintah dari bosmu eselon 1. Lo dengerin ya, ini perintah ya. Gitu. Intinya gitu. Top down itu semacam arahan, direction, perintah gitu ya. Yang nanti yang bawah harus paham. Oh, bosku udah ngomong, output kita target secara utama segini. Posisi saya adalah di level ini, level ini, level ini. Nah, untuk TOR pada level eselon 1, ada yang nyebutin satkernya, satker yang terlibat untuk mencapai output, ada juga yang enggak menyebutkan. Dan memang itu tidak menjadi kewajiban. Karena siapa satker yang terlibat itu domainnya eselon 1. Ya, Pak Dirjen itu mempunyai kewenangan untuk menentukan itu. Ya. Jadi enggak wajib. Tapi sepanjang yang saya lihat itu biasanya disebutin ya, misalnya kita pengen capai output 1.000 orang tersertifikasi di bidang assessment. Artinya kita punya 1.000 orang yang bisa melakukan assessment terhadap pegawai lain. 1.000 orang ini 10 harus dihasilkan dari Medan, 15 dari Palembang, 12 dari Yogyakarta, dan sebagainya. Itu nanti tertulis di outputnya, di tornya. Jadi berarti kantor di Medan harus menghasilkan 10, kantor Palembang 15. Oke, sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya? Saya lanjut. Apa aja yang harus ada di TOR? Pertama, kita harus cerita latar belakang. Apa aja yang diceritakan di latar belakang? Itu intinya ya, intinya di latar belakang, kamu pengen ngomong, saya adalah orang yang paling tepat untuk melakukan ini. Kalian pengen ngomong kayak gitu. Nah, untuk bisa mencapai ngomong kayak gitu, kalian harus jelasin kenapa saya harus melakukan itu. Dimulai dari apa memang itu kewenangan saya. Misalnya di depan stand ini ada jalan bolong, lubangnya gede-gede. Stand itu pengen nambal bolongan ini. Lalu dia jelasin,
gitu. Alasan saya harus nambal jalan bolongan ini. Kalau enggak orang nanti berjatuhan, bisa meninggal gitu. Lalu ketika dicek, emang stan kamu punya dasar hukum untuk menambal jalan yang bolong? Enggak ada. Itu tugasnya PU, tugasnya dinas PU atau Kementerian PU. Oh kalau kayak gitu kamu enggak layak, kamu enggak pas, maka gugur usulan ini. Maka kita harus bisa menyandingkan dasar hukum yang tepat untuk bisa mengatakan kita itu tidak salah melakukan itu. Ya. Kemudian kita mau ditambahin lagi dengan gambaran umum. Existing itu seperti apa, ya? Kondisi existing seperti apa? Kenapa kita harus melakukan? Bisa ditambahin kalau tidak dilakukan apa dampaknya? Ya, existing seperti apa? Kenapa kita harus melakukan? Kalian boleh nambahin kalau tidak dilakukan kenapa? Dampaknya apa? Ya, berikutnya manfaat. Siapa yang bakalan dapat manfaat kalau output itu tercapai? Manfaat nanti ada dua, dari pihak internal atau pihak eksternal. Usulan yang baik yang bisa menceritakan eksternal yang bisa menikmati. Jadi kalau hasilnya cuma dinikmati oleh internal kita itu tidak menjadi prioritas banget. Ya. Tapi kalau eksternalnya luas itu menjadi prioritas. Ya, misalnya kalian pengen bangun kalian pengen bikin apa misalnya? Tempat main game buat pegawai gitu. Itu enggak apa tuh namanya? Enggak worth it gitu. Dibandingkan misalnya kalian pengen bikin tempat bermain publik untuk customer. Itu lebih menyenangkan. Lebih worth it gitu ya. Kemudian berikutnya strategi pencapaian keluaran. Nah, ini nanti akan cerita ini bukan koma ya, ini harusnya garing ini. Ya. Ini harusnya garing. Ini jelasin tentang metode yang bakal kita tempuh untuk mencapainya. Metodenya nanti pilihannya kontraktual atau swakelola. Kenapa harus dibikin kayak gini? Agar di dalam tahapan penganggaran ini kita bisa nanti bikin namanya RUP. Rencana Umum Pengadaan. Kalian kan nanti belajar PBJ. RUP itu harus dibikin sejak kita menganggarkan. Kita tahu nanti dari KK ini tahu, oh untuk bikin taman kota itu, taman untuk taman bermain bagi customer itu mau kontraktual. Oh berarti nanti harus ada paket lelang ini. Gitu. Ya ini harus clear, kontraktual atau swakelola. Lalu berikutnya harus dijelasin tahapannya. Tahapan untuk mencapai output itu. Ya, tahapan atau tahapan atau komponen. Kalau di RKKL-nya komponen. Jadi tahapan di sini nanti harus linkit dengan komponen di RKKL. Ya, harus linkit. Berikutnya lagi, teman-teman itu harus jelasin timeline-nya dari tahapan itu. Nanti kalian bisa bikin tabel seperti ini. Misalnya kayak gini. Misalnya di sini nomor, sini nomor. Lalu di sini ada tahapan. Gitu. Lalu di sini ada timeline. Misalnya outputnya itu mau bikin apa itu namanya kajian. Tadi kan contohnya pusdiklat kajian. Tahap pertama ngapain? Pertama saya akan menyusun proposal atau penyusunan proposal kajian. Kemudian yang kedua, proposal banyak yang masuk, Pak. Yang masuk 20, padahal kita anggarannya cuma menargetkan untuk 5. Berarti harus ada seleksi proposal. Gitu. Nah, nanti di sini ditulis
Penyusunannya misalnya di bulan Maret, minggu ketiga. Nanti dibikin kayak gini. Kayak kalian bikin KTTA itu. Kalian belum bikin KTTA ya? Udah bikin KTTA belum? Belum, Pak. Nah, Belum, Pak. nanti KTTA pun kayak gini. Kalian akan jelasin aktivitasnya ngapain, timelinenya ngapain. Jadi di sini nanti dibikin waktu-waktunya. Lalu diarsir gitu. Itu di strategi. Berikutnya lagi, keempat, waktu pencapaian. Nah, setelah kalian bikin timeline ini, nanti kalian tahu, oh keseluruhan saya butuh 6 bulan. Gitu. Nanti dijelasin ini, di sini disimpulkan. Berapa kurun waktunya? 6 bulan, dimulai di triwulan berapa? Sampai kapan? Gitu. Dan berikutnya, biaya. Biaya. Menginformasikan biaya yang dibutuhkan, nominalnya berapa? Nominalnya doang, totalnya doang. Ya, nanti detailnya ada di RAB, ya. Itu, kemudian kita lihat ini formatnya. Teman-teman bisa lihat di sini formatnya. Mana tadi ini? Bentar. Ini formatnya. Kita lihat di sini nggak ada informasi satuan kerja, nggak ada. Adanya cuma kementerian, eselon 1 atau eselon 2. Program, sasaran program. Nah, kalian itu kan pernah saya ajarin tuh logic model. Pernah di awal-awal. Nah, logic model itu ini yang dipakai untuk merumuskan sasaran program dan sebagainya. Nah, merumuskan program sampai indikator output, satuan output, itu ranahnya eselon 1 dengan Biro Perencanaan. Jadi kalau kalian kerja di Satker nanti, kalian udah nggak perlu mengarang-arang, saya programnya mau ini, itu enggak. Itu udah ditentukan oleh eselon 1 bersama dengan Biro Perencanaan. Makanya kita lihat yang tadi, contoh yang tadi, mana ya? Jadi Enso dulu. Kita lihat yang tadi kan saya kasih contoh, mana ya? Di sini, bentar ya. Biar ada gambaran. Ini kelihatan nggak tempat kalian? Kelihatan nggak? Ya udah, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Nah, tadi kan saya bilang sama kalian, program, kegiatan, kemudian sasarannya, outputnya itu sudah ditentukan oleh eselon 1 dan kementerian, dalam hal ini Biro Perencanaan Keuangan, dan dia melalui proses trilateral meeting sama Bappenas. Jadi sama Bappenas itu sudah disepakati. Contohnya di sini nih. Ini Pusdikat Pengembangan SDM. Itu disepakati. Kegiatannya apa? Pengembangan kompetensi SDM di bidang dan pengelolaan beasiswa pasca sarjana bagi Kementerian Keuangan. Nah, kata-kata yang disepakati di trilateral meeting antara Bappenas dan DJA, itu kalian kalau nanti kerja di eselon 1 atau di unit perencanaan, kalian harus hati-hati. Harus hati-hati betul dengan tiap kata-kata yang dipilih. Contohnya di sini. Pasca sarjana bagi pegawai Kementerian Keuangan. Ini kan ada kata-kata bagi pegawai. Artinya lulusan STAN
Kalau kalian nanti sudah tidak ditempatkan di stand, di lingkup di bawah Kemenq, maka kalian tidak boleh mengambil beasiswa ini. Jadi setiap kata-kata yang disepakati di dalam trilateral meeting itu harus diplototin betul, dampak-dampaknya itu harus diperhatikan. Ya. Ini kita untuk memutuskan mau kata bagi pegawai Kementerian Keuangan atau bagi ASN itu debatnya lama. Termasuk misalnya kalau Anda pakai ASN, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan kementerian lain? Bagaimana cara mengambil menentukan kuota itu disepakati di trilateral meeting. Lalu sasarannya apa, outputnya apa. Kemudian di output itu ada misalnya kajian akademis, itu disepakati. Indikatornya apa? Persentase hasil kajian akademis yang diadopsi dalam formulasi. Ini untuk menghindari beberapa pekerjaan kita yang kadang membuat kita serampangan. Contohnya gini, kalau kita cuma indikator outputnya jumlah kajian, maka kita akan melakukan kajian dengan sembarangan. Udahlah, yang penting aku melakukan kajian. Tapi kalau kata-katanya persentase hasil kajian akademis yang diadopsi untuk formulasi, artinya kalau kita membuat kajian 10, ini sini targetnya 50%. 5 dari hasil kajian kita itu harus menjadi masukan dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi kalau disepakati sama Bappenas, persentase hasil kajian 50% itu harus berimpact terhadap policy, terhadap kebijakan, maka kalau di sana itu dibilang butuh berapa kebijakan yang harus dapat impact. Dia ngomong butuh 5. Saya butuh 5 kajian yang harus berimpact terhadap kebijakan. Artinya kalian harus nganggarin berapa? Kalian harus nganggarin berapa? Di sini dibilang indikatornya itu persentase hasil kajian akademik yang diadopsi untuk formulasi. Targetnya 50%. Lalu sama Bappenas waktu itu ditanya, disepakati, kita akan mengasih atau memberikan target berapa nih kebijakan yang didrive oleh kajian atau kebijakan yang didorong oleh kajian. Lalu disepakati kita butuh 5 ini, paling tidak ada 5 policy yang harus didorong oleh riset. Berarti kalian nganggarinya berapa? 10 ya, Pak. Minimal 10. Minimal 10. Jadi ini yang disebut dengan anggaran basis kinerja. Ya. Jadi disepakati berapa tuh kinerjanya, lalu kita baru ngitung gitu. Oke? Kita lanjut ke materi kita. Nah, ini contoh yang dikasih sama Pak Dusko di LMS ya, kalian bisa download di sana. Ini contoh yang disimplifikasi karena biar muncul bisa tayang lah di slide biar gampang. Dan ini namanya juga contoh ya. Contohnya kayak gini nih, misalnya kementeriannya siapa, unit eselon 1-nya BPPK, STAN, programnya ini. Ya. Ini contoh, programnya Diklat Aparatur di bidang keuangan negara. Saya masih ingat ini kita bisa merubahnya itu di tahun 2014-an. Ya. Dulu ini kata-kata programnya Diklat Aparatur Kementerian Keuangan dulu. Ya. Lalu ada anak STAN yang ditempatkan di BPK, Menko, itu sama Ijen ditanya, Anda itu programnya untuk Kementerian Keuangan. Kenapa anaknya ditaruh di sana? Itu salah gitu. Akhirnya disepakati sama Bappenas, ya udah ganti bidang keuangan negara. Sehingga mahasiswa kita sekarang legal nyebar kemana-mana. Lalu outcome-nya oke. Outcome-nya ini di tahun 2018 disepakati.
yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. Lalu setelah kita jalankan di tahun 2000, kata-kata integritas itu dihapus sama Bappenas. Karena kita belajar di logic model, indikator itu harus bisa diukur agar kita bisa mengatakan saya sukses, saya tidak sukses, Anda sukses, Anda tidak sukses gitu. Harus bisa diukur. Nah, kalau integritas itu ukurannya apa? Itu yang didiskusikan di trilateral meeting. Apa ukuran orang integritas? Itu enggak ada. Sampai hari ini belum nemu ukurannya. Tapi kalau berkompetensi tinggi, itu sudah ditemukan namanya kompetensi gap index. Ya, indeks kesenjangan kompetensi itu ada. Atau kompetensi indeks itu juga ada. Makanya kita menggunakan SDM berkompetensi tinggi. Integritasnya itu hilang. Ya. Nah, mungkin kalau kalian mau olok-olokan, bikin meme gitu ya. Wah, sekarang udah ditulis tulisan integritas dihilangin itu. Berarti sekarang apa tuh namanya? Tujuan pemerintah itu sudah tidak membentuk ASN yang berintegritas. Bukan kayak gitu isunya, ya. Kalian harus bisa jelasin kenapa kata integritas itu hilang. Gini loh ceritanya, jelasin dengan konsep manajemen kinerja, logic model, syarat-syarat IQ, itu karena kita belum bisa ngukur. Suatu saat, kalau kalian bisa mengembangkan ukuran integritas, boleh kita masukkan. Ketakwaan, integritas, profesionalisme, itu masukin. Kegiatan itu kan aktivitas yang dijalankan oleh eselon 2 untuk mencapai program eselon 1. Indikator, ya. Kemudian outputnya, volume, satuan ukurnya ini mahasiswi ini. Ini kalau saya telah saya tanya, kenapa mahasiswi ini? Saya mau ganti A tapi nggak enak karena sudah di LMS ya, biarin aja gitu ya. Kenapa harus mahasiswi? Nah, kemudian latar belakang jelasin dasar hukum, gambaran umum. Ya. Di sini ini gambaran umumnya nanti kalian bisa baca. Nanti saya kasih contoh yang lebih detail. Ya. Kemudian berikutnya manfaat. Ini manfaatnya cuma ditulis gini. Adalah Dijen sama Dijen Anggaran sama Dijen Perbendaharaan. Kalau bisa kalian jelasin manfaat internalnya apa, eksternalnya apa. Ya. Buat DJA ini apa? Dia dapat lulusan dari D4 kita. Misalnya dibilang, DJA dapat memenuhi kebutuhan minimal SDM dengan kompetensi analis budget sebagai cara atau sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas penganggaran. Nah, itu dijelasin di situ. Ya, harus clear. Jadi nggak cuma kayak gini doang, ya. Harus dikembangin. Kalau ini kan cuma contoh ya, memang untuk lebih simpel. Kemudian berikutnya strateginya ditulis swaklola atau kontraktual. Kalau ada campuran mix, kalian juga harus jelasin. Emang bisa Pak mix? Boleh aja, ya boleh aja. Contohnya gini, kita mau menyelenggarakan outputnya itu lulusan. Lalu kita bilang Pak, kalau yang belajar di kelas kami itu swaklola. Tulis di sini, kalau belajar di kelas kami swaklola. Tapi untuk pemagangan atau pelajaran lab kami kontrakkan. Itu boleh, jelasin di sini. Kemudian tahapannya, jelasin tahapannya apa aja. Usahakan tahapannya itu sama dengan yang ada di RAP, ya. Misalnya gini, tahapannya itu perencanaan, seleksi dan sebagainya. Tahapannya ada A, B, C, D. Gitu. Usahakan ini sama dengan di RAP. Atau ini kan di KK. Dan nanti di RAP bisa aja yang muncul itu cuma B, C, D. Yang A kemana Pak? Kan ini namanya rincian anggaran biaya. Yang A-nya itu tidak membutuhkan biaya. Makanya dia muncul di RAP itu boleh.
Tapi kalau saya biasanya saya sarankan tetap muncul, tapi detailnya dikosongin. Sehingga kita tahu padanan antara RAP dengan KK. Kemudian kurun waktu ya. Ini contohnya 18 bulan. Nah, ini kalau ya apa mah? Ya? Iya kenapa? Bentar ya, dipanggil nyonya, bentar ya. Oke, sorry ya. Tadi ada iklan dulu, iklan. Nah, ini kan waktunya 18 bulan. Ya, 18 bulan artinya lebih dari 1 tahun. Nah, kalau kayak gini, kalian harus jelasin yang masuk di tahun itu berapa, yang masuk di tahun selanjutnya itu berapa. Itu harus clear. Sehingga orang yang menganggarkan itu nanti tahu, oh tahun ini dia butuhnya cuma segini. Tahun besok segini gitu. Ya. Ini kalau kayak gini di breakdown lagi. Yang tahun ini berapa, tahun berikutnya berapa. Nah, contohnya ini, kan dia ngomong 18 bulan, butuhnya 1,4. Terus yang tahun ini berapa, Bos? Apakah ngitungnya 14, 1.400.000 dibagi 18 kali 12? Belum tentu. Ya. Makanya harus detail di breakdown waktunya, ya. Bisa aja di tahun pertama ini cuma perencanaan misalnya atau seleksi. Perencanaan sama seleksi itu murah, paling cuma 100 juta atau 150 juta itu udah jalan. Sisanya yang habisnya di pelaksanaan pembelajaran. Sama kegiatan kemahasiswiin. Kemahasiswian gitu ya. Yang apa nih? Kemahasiswaannya enggak ada, ya. Kemahasiswiinnya ada. Jadi yang Raffi, Muhammad Waliuddin ini nggak punya kegiatan ya, termangu-mangu di kampus ya. Itu seperti itu. Kemudian RAB itu lampirannya. Lampiran itu isinya detail dari kebutuhan anggarannya. Nah, dia adalah dokumen yang mendukung KK, isinya besaran total dari tiap komponen. Dia boleh tidak rinci. Artinya dia cukup menyajikan informasi biaya sampai komponen. Nah, nanti detailnya di mana? Ada suatu dokumen namanya kertas kerja rincian RKAKL. Itu detail. Nah, tetapi sepanjang saya mengikuti proses penganggaran itu boleh dikatakan 80% RAB itu detail. Ya, boleh dikatakan 80% itu detail, 90% detail. Ya, jadi artinya informasinya sampai ke akun dan detail belanja. Nah, informasi itu mirip dengan yang ada di kertas kerja rincian RKAKL. Ya, kan sebenarnya kita ngajuin KAK dulu. Kalau disetujui, KAK ini akan diinput dalam RKAKL. Nah, RKAKL itu nanti hasilnya kertas kerja rincian RKKL antara lain. Nah, nanti dia sekurang-kurangnya akan ada informasi komponen input dari kegiatan, volume, satuan ukur, harga gitu ya, dan jumlah biaya komponen. Kita lihat ininya apa namanya? Nah, ini ya. Ini adalah format kertas kerja rincian RKAKL. Tadi saya bilang format RAB itu hampir mirip dengan kertas kerja rincian RKAKL. Kita lihat ini, tapi lebih gampang lihat sini dulu. Nah, ini formatnya seperti ini. Jadi dia kementerian, kegiatan gitu ya, kemudian sasaran. Ini kita lihat
detailnya teman-teman bisa lihat. Ini kan rinciannya hampir sama kayak yang ada di TOR. Kemudian di sini ada alokasi dana. Nah, alokasi di sana di sini angkanya harus sama dengan yang ada di KAK. Ya, harus sama dengan yang ada di KAK. Emang beda, Pak. Banyak yang beda ya. Kalau kalian teliti ya, biasanya perencana anggaran itu kan punya waktu yang hanya sempit, dia kadang ngotak-ngatik angka terus itu, kadang nggak sama ya. Ya, kalau nggak sama balikin lagi biar dia betulin. Kemudian kita lihat di sini nanti ada kode output, kode sub output, maksud saya sub output, kemudian ada komponen, ada subkomponen kalau perlu, kalau nggak ada ya nggak usah gitu ya. Kemudian ada akun dan detail. Lalu ada di sini volume. Volume itu hanya diisi pada level sub output. Lalu jenis komponen. Komponennya nanti diisi. Mana yang utama, mana yang pendukung gitu ya. Kalau di sini nih utama semua nih ya. Mungkin di bawahnya harusnya pendukung. Kemudian ada rincian. Rincian itu misalnya detail belanjanya itu makan siang. Rinciannya itu 20 orang kali, dia makannya 3 kali kan, 3 frekuensi. Misalnya kalau orang itu nginep di asrama atau sebagainya, berarti 20 orang kali 3 frekuensi, kali misalnya kegiatannya ada berapa? Sekali, 1 kegiatan. 20 kali berapa tadi? 3, berarti 60, nanti di sini tulis 60. 60 OFK, orang, frekuensi, kegiatan. Lalu harga satuan itu harga per bijinya berapa? Harga per biji makanan untuk tiap orang itu berapa? Misalnya kalau makan siang itu 47.000. Kalau menteri bisa 105 per box. Baru di sini. Itu detail ya. Kemudian nanti bawah tulis penanggung jawab kegiatan. Kalau penanggung jawab kegiatan itu dia kira-kira eselon 1, 2 atau 3. Kalau kalian ingat dulu saya jelasin pas logic model atau nomenklatur anggaran. Minimal eselon 2 ya. Kan di sini nih lihat di atas nih kementerian, kemudian unit eselon 1. Ya. Eselon 2. Jadi minimal eselon 2. Kalau program itu eselon 1. Tapi kalau kegiatan itu eselon 2. Nah, kemudian kita lihat di sini, tadi kan saya bilang RAB itu informasinya sama dengan kertas kerja rincian RKKL. Maka biasanya beberapa satker yang dia males bikin Excel, dia melampirkan kertas kerja rinciannya. Nanti atasnya kalau ini kan hasil aplikasi, sama dia diedit gitu, jadi RAB gitu. Tapi informasinya masih kurang sih, nanti dia tambahin halaman depan. Nah kalau kita lihat di sini, ini ada informasi output, kemudian ada sub output, ada komponen, ada akun. Ini akunnya belanja modal dan peralatan mesin. Kemudian ada komputer, PC, laptop dan sebagainya. Ini detail belanja, ini namanya detail. Yang tadi saya contohkan belanja bahan makanan atau belanja makan siang. Lalu di sini ini volume. Lalu di sini harusnya sebelum volume ini ada perhitungan harusnya, ada perhitungan harusnya. Nah ini bikin RKKL-nya ini kayaknya ini apa tuh namanya? Dia kurang ngetap ya. Nanti kalau kalian berada praktik penganggaran itu harusnya di sini setelah laptop itu di sini kali 1 unit kali 1 frekuensi gitu. Nanti 1 kali 1 ketemu di sini. Harusnya gitu ya. Ini dia ngetapnya ini belum pas nih, ya belum pas. Nah di sini harga satuan. Harga satuan itu
kalian bisa mengacu pada SBM, standar biaya masukan. Nanti saya kasih contoh SBM. SBM itu ditetapkan oleh Menkyu, Menteri Keuangan. Nah, ada standar biaya lain selain SBM, namanya SBML, standar biaya masukan lainnya. Ya. Oke. Nah, kalian lihat di sini, ada yang janggal nggak dari contoh ini? Ada yang janggal nggak? Atau sebelum situ saya jelasin ke depan dulu. Di sini komponen pada RAP mengacu pada level RKKL. Artinya RKKL-nya harus sama dengan RAP-nya, atau RAP harus sama dengan RKKL. Kalau kita punya RKKL tahun lalu dibahas di trilateral meeting, strukturnya dirubah, berarti kita harus ngikutin lagi, ikutin perubahan itu. Kemudian level-levelnya nanti sama seperti RKKL, program, kegiatan, output, sub-output, komponen, sampai detail. Nah, yang perlu diperhatikan ketika nyusun tahapan, kita harus menggunakan pendekatan fungsi manajemen yang saya bilang POATS tadi. Ya, POATS. Dan ketika ngomongin ya tahapan ini, maka kita harus mengacu, kan kalian belajar logic model itu ada input, proses, output, outcome. Maka aktivitas itu merujuk pada proses. Ya, pada proses. Nah, kita lihat nih. Ini ada contoh punya stan. Ini tahun berapa ini? Saya yakin ini tahunnya sebelum 2014. Ya. Kenapa sebelum 2014? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa ini sebelum tahun 2014 ini? Contohnya Pak Irwan ini ngambil dari 2014 ke bawah. Namanya, Pak. Namanya masih stan. Ya, namanya masih stan. Kemudian nama kegiatannya juga masih kegiatan lama. Outputnya ini juga output lama. Ya, outputnya sekarang namanya sarana prasarana internal. Ini output yang ini. Ini dulu namanya peralatan sarana pendidikan. Kalau sekarang namanya sarana dan prasarana internal. Nah, ada yang janggal nggak dari nomenklatur ini? Oh, bener kan? Ini RKKL yang dibikin 2014 nih untuk 2015. Nah, ini ada yang salah nggak menurut kalian? Mana yang salah menurut kalian? Apa? Ayo. Yang salah di mana? Di mana? Kalau ada yang bisa jawab letak kesalahannya, saya kasih nilai aktivitas tertinggi deh di kelas untuk hari ini. Ayo, salahnya di mana? Aku harus ngeliat jam nih, jangan sampai kelewat. Mana jamku? Ini jam berapa ya? 9:01, Pak. Wih, 9:01. Oke, ini salahnya di mana nih? Ayo, gampang kok. Di mana? Jumlah unit bukan, Pak? Jumlah unit. Jumlah unit ini karena motongnya belum clear aja. Ini kalau lihat ke bawah ini masih, ini jumlahnya segini. Ayo, apa lagi? Ini ke bawah masih panjang. Apa yang salah? Ayo. Yang salah di KPPN. KPPN. Enggak salah. Jakarta 2 benar ini. Apa yang salah? Ayo. Di komponen. Nih, lihat. Komponennya itu tidak menunjukkan pentahapan menurut fungsi manajemen. Ya. Pak, kok salah? Setan bisa salah? Gimana ceritanya, Pak? Gitu kan. Nah, nanti ketika kalian belajar lebih detail, ada beberapa pengecualian di dalam praktek penganggaran. Ya. Terutama contohnya ini belanja modal. Ini contohnya nggak tepat ini, karena harusnya kalian ngelihatnya yang belanja modal. Nanti saya kasih contoh belanja modal yang lebih menunjukkan
pentahapan. Memang untuk belanja modal itu dibolehkan, tidak melalui pentahapan langsung ke detail. Nah, kalau ngelihat detail, ada lagi nggak menurut kalian yang, ini kayaknya kurang juga nih Pak? Ada nggak di sini? Apa? Kalian belajar akuntansi kan? Akuntansi itu, di akuntansi berlaku konsep full costing. Seluruh biaya mendapatkan aset harus dihitung. Nah, untuk membeli ini, kan kita harus membayar biaya pengadaan, biaya instalasi misalnya. Nah, itu kalau ada masukin di sini. Gitu. Ini saya nggak tahu apakah di dalam biaya laptop 12 juta itu termasuk instalasi atau biaya pengadaan atau bayar honor pemeriksa dan sebagainya, kita belum tahu. Makanya kita harus melihat tornya. Nah, sebelum melihat tor, saya mau menyelesaikan ini dulu, apa namanya? Portalku, biar aku nggak kena ini ya. Kalian kuliah lagi jam berapa? 9.30, Pak. Oh, 9.30. Aduh, ya udah, aku lanjut ya. Ini nanti baca sendiri ya, bedanya new inisiatif sama formulir 123. Jadi informasi dalam new inisiatif formulir 123 dengan RKKL itu hampir mirip, cuma ada beberapa beda. Nanti kalian baca sini. Kalau nggak paham, tanyain nama aku di WA grupnya. Kemudian di sini tadi udah, kemudian saya mau lanjut ke sini. Ini contoh yang ada di LMS. Contohnya beberapa hal informasinya ada yang tidak disertakan ya. Misalnya komponen itu harus ditentukan mana yang pendukung, mana yang utama. Kira-kira ini mana yang pendukung? Yang pendukung adalah yang tidak terkait langsung dengan output, itu perencanaan misalnya. Kalau ini utama. Kemudian harusnya ada rincian, ini ada rincian. Ini ke arah sini, ini namanya rincian. Termasuk ini rincian. Kemudian ini harga satuan. Ini harga satuan. Ini hasil perhitungan. Kemudian kita lanjut. Ini lanjut lagi. GPS. GPS itu apa? Suatu dokumen tambahan ketika kita ngusulin anggaran. Itu cerita mengenai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Jadi isu-isu gender itu hendaknya sudah mulai dipikirkan sejak kita membuat atau merencanakan anggaran, terutama beberapa output yang terkait dengan isu-isu kebijakan itu. Jadi enggak seluruh output itu harus memiliki gender budget statement, tapi dia cukup output-output tertentu. Nah, biasanya output mana itu disepakati waktu di trilateral meeting. Ini output mana nih yang mau berresponsif gender? Responsif gender itu artinya memberikan peluang kesetaraan bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menikmati pembangunan. Gender itu tidak bicara mengenai laki dan perempuan. Ya, kalau di PPT yang di LMS itu baik laki dan perempuan itu saya coret di sini. Karena enggak gitu maksud dari gender. Dia ada arti yang lebih luas. Gender itu ya anak Papua dengan anak Jawa dengan anak Sumatera, antara orang disabilitas dengan tidak disabilitas, antara anak laki dengan anak perempuan, antara petani ya dengan kelas profesional. Itu harus dikasih kesetaraan, keadilan ya. Nah, kesetaraan, keadilan itu tidak harus dalam porsi yang sama. Ya. Misalnya kita bangun gedung teater rakyat. Itu tolong dong bikin liftnya itu jangan terlalu kecil. Nanti kalau terlalu kecil, kursi roda nggak bisa masuk, kaum disabilitas nggak bisa masuk. Tolong dong kalau bikin taman bermain itu isinya jangan cuma ayunan untuk anak kecil. Anak gede juga pengen ayunan. Tolong dong sediain. Tolong dong kalau bikin gedung, toiletnya jangan toilet berdiri semua. Karena ada
teman-teman kita yang cewek juga, dia nggak bisa kencing berdiri. Dia harus disediain toilet duduk atau toilet apa. Nah, itu namanya anggaran responsif gender. Kita ada pelatihan prajabatan untuk pegawai negeri. Pegawai negeri, kan kalian waktu kuliah dilarang menikah. Tapi setelah lulus kalian boleh menikah. Setelah menikah ada potensi hamil. Ketika hamil, dalam masa hamil, kalian ada prajabatan. Terus gimana kalau ada peserta yang prajabatan dan dia hamil? Itu harus kita pikirin. Gimana anaknya, kapan dia dikasih kebijakan menyusui, itu semuanya dikasih. Harus dipikirkan. Kalau butuh biaya, biayanya dihitung. Ya. Jadi dia nggak cuma masalah laki perempuan. Ya. Banyak isu yang diangkat. Kemudian berikutnya, lanjut lagi. Ini formulirnya ya, nanti kalian baca sendiri. Kemudian berikutnya, nah saya kira nanti dibaca lebih detail. Saya mau ngasih contoh KK dan RAP, tapi sebelum itu saya kasih PR buat kalian. Kalian coba bikin KK dan RAP yang simple, misalnya KK-nya itu 3-5 komponen, ya. Kegiatannya apa Pak? Kegiatannya boleh ini Ministry Goes to Campus boleh, atau kalian boleh mendesain kegiatan sendiri, ya. Kegiatan sendiri silahkan aja. Boleh. Maksudnya mau cerita mengenai apa itu namanya kegiatan yang kalian reka di suatu kantor itu silahkan aja, nggak apa-apa, ya. Kemudian karena kalian udah punya kegiatan ini, kalian nggak usah bikin CP, nggak apa-apa. Ini dilakukan oleh 2 anak dalam satu kelompok. Artinya tugas kelompok ya, setiap kelompok 2 anak. Itu. Nah sekarang saya mau lanjut ke contoh. Kan masih 1 menit ya, jadi saya bisa pakai 1 menit ya. Ini perhitungan banget sih, 1 menit aja dipakai gitu ya. Nah, sekarang kita contoh nih contoh TOR. Ini contoh TOR di suatu pusdiklat. Pusdiklatnya ya. Pusdiklat itu kan eselon 2. Dia outputnya layanan penelitian dan manajemen pengetahuan. Indikatornya apa? Nah, kalian lihat di sini. Outputnya itu 55. Dia ngomong mau mencapai 55. Lalu dia cerita dasar hukum bla bla bla. Ini sebenarnya kurang menurut saya. Harusnya dia jelasin dasar hukum yang mana yang membuat Anda itu melakukan. Harus disebutin misalnya PP nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa. PMK nomor berapa, tentang berapa, halaman berapa. Sebutin. Dan tidak harus dalam bentuk ABC. Ini bisa dalam bentuk kalimat. Kemudian kondisi umum diceritain. Ini dia cerita tentang kebutuhan layanan penelitian dan manajemen pengetahuan, ya. Nah, kalian lihat dia itu ada salah ya. Ada salahnya itu apa? Petunjuknya dari sekretariat, dari pimpinan atas, dari sekretariat badan itu tadi apa dia outputnya? Apa tadi? Layanan kajian kajian akademis. Ini dia nulisnya layanan penelitian. Nah, ini salah nih. Coret. Kalau kalian jadi peneliti, nanti coret. Penelaah coret, salah. Suruh betulin. Terus di sini nanti dia jelasin. Kalau yang, nah ini kan dia udah di sini udah kajian akademik, tapi yang atas belum. Kok bisa Pak kayak gitu? Bisa, namanya dia biasanya copy paste, ya. Copy paste dari tahun sebelumnya atau tahun apa tuh namanya? Dari temennya. Kayak dulu saya pernah jumpai, itu ada suatu kantor di Manado, dia bikin gedung. Dia merencanakan bikin gedung. Nah, dia minta contoh ke teman-teman di Malang. Dikirimlah file dari Malang, diedit-edit sama dia. Lalu pas di sini, ditandatangani di sini kepala kantor titik-titik Malang. Yang tanda tangan kepala Manado, dan mau kepala Manadonya gitu. Saya cari, tuh kan, berarti bosmu nggak baca. Bosmu nggak baca ini, karena beberapa kata yang isinya Malang itu belum diedit dan dia langsung tanda tangan.
tulisan Malangnya ada di sini, dia tanda tangan di sini. Padahal dia kepala kantor di Manado. Jadi kalian harus detail kalau meriksa gini. Karena kalian ketemu dengan orang-orang yang stres, tekanan tinggi, gitu. Kadang dia kelewat yang kayak gitu. Ini dia ceritain ya, urgensinya dari kajian akademis dan dokumen pengetahuan. Ini dokumen pengetahuan itu dia ngomong, ada banyak cerita pengetahuan kita yang tidak bisa ditulis. Dan itu hanya bisa dibikin video. Maka kita harus bikin dokumen pengetahuan. Orang-orang yang mau pensiun, dia harus cerita pengalaman dia kerja. Karena itu pengetahuan, itu asetnya Kemenkyu sebelum dia keluar. Dibikin video. Jadi misalnya kayak Fandi, pinter renang. Sebelum pensiun disuruh, Van, bikin dong tulisan tentang cara renang. Nah, Fandi stres. Tulisan cara renang, gimana ceritanya? Aku bisa nyeritain 400 halaman. Gitu. Cara renang, posisi tangan, dan sebagainya. Nah, cerita 400 halaman ini dibaca orang itu membosankan dan dia belum tentu bisa renang. Tapi kalau Fandi bikin video 5 menit, ini loh cara renang, dia jelasin. Orang nonton video Fandi 5 menit aja dia bisa renang. Dibandingkan baca tulisan Fandi 400 halaman. Nah, itu namanya kenapa si Pusdiklat itu ngomong saya perlu membuat knowledge capture. Karena banyak pengetahuan orang itu tidak bisa ditulis. Tapi didokumentasikan. Dia cukup mencontohkan ya. Naik sepeda, renang, main bola itu nggak bisa ditulis. Ya. Termasuk juga kemampuan dalam audit. Dia ngaudit. Dia kalau mau cerita, wah nggak bisa dia cerita. Stres saya, mending saya contohin. Ambil video. Nah itu contoh. Lalu manfaatnya tulis, strateginya, ini tahapannya apa aja. Ya metodenya ini swaklola. Tahapannya apa? Dia tulis di sini. Tahapannya ini. Terus ditulis gini. Bulannya kapan. Lalu kita lihat, bisa jadi di sini tahapannya ada 6, nanti di rapnya cuma 4. Karena ada tahapan, misalnya tahapan berapa, itu dia nggak butuh biaya. Ini dokumen pengetahuan, tahapannya ada 3. Nah lalu dibilang, saya butuh duitnya segini. Duit segini dijelasin di dalam RAB. Nih, ini RAB. Nah, ini ada yang salah nih misalnya. Dia tadi bilang target 55. Di sini ternyata 17. Wah, udah nggak sama nih, kamu yang benar yang mana? Ini jenis komponennya dia belum tulis. Ini mana? Ini mana? Ini namanya detail. Ya. Ini satuan ukur, ini harga satuan. Ya. Itu teman-teman, ada pertanyaan jauh ini? Nanti saya kasih contoh PMK mengenai harga satuan, ya. Misalnya harga satuan snack itu berapa, harga snack, harga pemeliharaan mobil itu berapa, harga pakaian untuk sapam berapa, itu ada harga satuan. Oke, saya kira cukup itu. Mohon maaf saya sudah offset banyak banget. Teman-teman kalau mau tanya nanti boleh melalui WA. Ini muka-muka kalian udah gelisah ya. Kayak wah Pak Dani lama banget ya. Oke, saya kira cukup itu. Terima kasih semuanya. Semoga buat yang puasa nyampe. Maaf. Ya, boleh. Saya mau nanya Pak, tadi Hernita kan dia masuk nggak dari GCR untuk kuisisnya. Jadi dia perlu kirim SS nilainya atau enggak ya Pak? Nggak apa-apa, tadi udah muncul di itu, di kuisisnya udah muncul. Nanti saya pindahin aja ke sana. Oh iya. Oke. Ya Pak, terus kan tugasnya itu 2 orang. Itu diacak atau gimana Pak? Terserah kalian mau milih gimana. Misalnya Ranita kebetulan rumahnya dekat sama Galih, cuma selisih 1 rumah, ya udah bikin bareng. Ya. Jadi mana yang mudah buat koordinasi. Oke. Saya kira cukup itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.